saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, sampai detik ini kita masih dalam perlindungannya. Saudara, pada saat ini Bible Exegesis akan membahas tentang firman Tuhan yang terambil dalam kitab Kejadian pasal 13 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-13. Kita bacakan bersama-sama. Judul perikop yang diberikan oleh LAI di sini yaitu Abram dan Lot berpisah. Ayat 8, maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkanlah dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangannya, dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur, dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Saudara, ini adalah merupakan awal atau dasar penyebab masalahnya, di mana Abram dan Lot kemanakannya mereka berpisah. Di saat Abram pulang dari Mesir dan kembali ke Kanaan, ke tanah yang diberkati oleh Tuhan kepadanya, dia membawa harta yang banyak, saudara. Dan bersama-sama dengan Lot, mereka mempunyai harta yang melimpah, saudara. Sehingga terjadilah perkelahian antara gembala-gembala Abram dan Lot karena merebut harta kemilikan mereka. Nah, jadi saudara, sebenarnya Abram ini tidak ingin ribut, tidak ingin berkelahi dengan Lot hanya karena gara-gara berkat materi. Jadi apa yang dilakukan oleh Abram, saudara? Tindakan apa yang diambil oleh Abram? Yaitu Abram bertindak dengan iman. Saudara, Abram yang selalu mengalah, saudara, dan itu adalah perbuatan dari iman. Nah, kalau kita mengamati perkataan Abram kepada Lot yang berkata demikian, jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Sebenarnya itu adalah perkataan yang sangat bermurah hati, saudara. Dia mengasihi Lot karena di dalam pandangan Abram itu yang jauh lebih berharga adalah Tuhan. Bukan berkat materi lebih berharga, tetapi ia mencoba untuk mengalah, saudara, supaya dapat solusi yang baik. Lalu bagaimana cara Abram menjadi murah hati dalam hal materi? Itu sebuah pertanyaan bagi kita yang perlu kita pegang, ya saudara. Bagaimanakah Abram menjadi murah hati dalam hal materi? Sebenarnya Abram menjadi bermurah hati karena dia ingin memiliki yang lebih besar daripada harta materi. Apa yang lebih besar dari materi dunia, saudara? Yaitu adalah kerajaan surga. Di dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 13 sampai 16. Jadi saudara, ketika melihat firman Tuhan ini, bahwasanya Abram selalu bertindak dengan mengutamakan kerajaan surga. Saudara, meskipun kita menyebut diri sebagai orang percaya, tetapi kadang-kadang bahkan sering kita mengabaikan kerajaan surga itu. Lalu bagaimanakah orang percaya melakukan hal demikian? Agama Kristen adalah agama yang berorientasi pada kerajaan surga. Sebab kata Allah sendiri menunjukkan kerajaan surga, dan tempat Allah berada adalah kerajaan surga. Dalam Alkitab penuh dengan kata Allah, sehingga sama seperti itu. Alkitab juga penuh dengan kata kerajaan surga. Kalimat yang pertama di dalam Alkitab, misalnya dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 1, di situ sebenarnya menunjukkan kerajaan surga. Karena kata Allah dalam ayat itu telah menunjukkan kerajaan surga. Dan sampai dengan kalimat yang terakhir dalam Alkitab, dalam tanda kutip, datanglah Tuhan Yesus. Di dalam kitab Wahyu pasal 22 ayat 20 juga telah menunjukkan
kata kerajaan sorga. Meminta agar Tuhan Yesus hadir dan di tempat di mana Tuhan Yesus berada, itulah kerajaan sorga. Anda bisa membacanya di dalam kitab Markus pasal 19. Nah, jikalau demikian, siapakah Allah? Jika kita tidak dapat percaya kepada Allah, tentunya kerajaan surga pun tidak dapat kita percayai. Allah adalah tujuan kepercayaan kita secara keseluruhan. Bukti-bukti yang lain yang tidak dapat memberikan iman kepada kita, dan hanya Alkitab yang dapat memberikan iman kepada kita. Di manakah dijumpai yang sama seperti firman yang tertulis dalam Alkitab yang tertinggi, luar biasa, benar, dan ajaib. Kita sebagai manusia dengan sungguh-sungguh kita tidak dapat berkata seperti firman yang tertulis dalam Alkitab. Karena asal-usul tertulisnya Alkitab adalah itu memang berdasarkan dari Allah. Nah, jika kita percaya kepada Allah, kita juga dapat mempercayai kerajaan surga. Saudara, mengapa sampai di saat ini masih banyak orang-orang yang belum percaya akan kerajaan surga? Pastinya masih banyak orang-orang yang merasakan hal yang sama seperti itu. Dan hal itu sebenarnya bukan dikarenakan karena masalah pengertian, masalah pengetahuan, tetapi adalah karena masalah etika keagamaan. Artinya, jikalau manusia memiliki pengertian yang tinggi, tetapi tidak mempunyai hati nurani, dan hatinya jahat, pastinya tidak akan mengenal Allah dan tidak mengenal kerajaan surga. Jikalau manusia menjadi jahat, tentunya roh dan jiwanya akan menjadi gelap, sehingga tidak dapat mengenal Allah yang baik dan mengenai tentang kerajaan surga yang benar. Saudara, Abram percaya kepada Allah yang adalah pusat kerajaan surga itu, sehingga ia tidak dapat tawar hati oleh harta dunia dan tidak mempermasalahkannya dengan sangat. Di dalam kitab Mazmur pasal 39 ayat 7 dan 8 yang berkata demikian, ia hanyalah bayangan yang berlalu, ia hanya mempeributkan yang sia-sia dan menimbun, tetapi tidak tahu siapa yang merauhnya nanti. Dan sekarang apakah yang nantikan ya Tuhan, kepadamulah aku berharap. Saudara, Abram sangat berharap dengan Tuhan, tetapi tidak berharap dengan harta dunia. Nah, jadi jelas bahwasanya tindakan Abram sangat berbeda dengan tindakan Lot, saudara. Kalau Bapak Abram bertindak dengan iman, tetapi tindakan Lot, saudara, ia bertindak karena lebih mengasihi harta dunia. Yang pertama, setelah Lot menerima usulan dari Abram, Lot memilih tanah yang baik, sepuas dengan keinginannya. Hal itu dapat menunjukkan bahwa yang sedang dialami oleh Lot adalah menjadi gelap karena tertarik dengan keinginannya. Saudara, mengenai perkataan Abram kepada Lot yang berkata, jika engkau ke kiri maka aku ke kanan, jika engkau ke kanan maka aku ke kiri. Nah, di saat itu Lot sedikit pun hatinya tidak terharu, saudara. Dia tidak memiliki hati nurani karena dia tertarik dengan harta dunia. Hati nuraninya dirusak oleh keinginannya, saudara. Dirusak oleh harta dunia. Berkat materi, ia menjadi gelap, lebih memilih sesuai dengan kehendaknya sendiri. Ini benar-benar tebal muka, saudara. Seperti itulah hal yang membuat keserakahan manusia menjadi gelap, sehingga keinginan untuk mengikuti Tuhan sama sekali hilang. Jika keadaannya menjadi demikian, hatinya benar-benar menjadi gelap. Karena itu, Rasul Paulus berkata bahwa keserakahan adalah penyembahan berhala di dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 5. Lot mengikuti keserakahan dengan memilih Sodom, dan sehingga akhirnya ia menerima bencana. Hujan belerang dan api turun ke atas Sodom dan Gomora, dan ia lolos dari lubang jarum yang susah payah. Dan benar bahwasanya keserakahan akan membuat manusia pada akhirnya akan menjadi celaka. Amsal pasal 11 ayat 4 berkata, pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi juga di dalam kitab Amsal pasal 11 ayat 28 berkata, siapa mempercayakan diri kepada kekayaan akan jauh, tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda.
Oleh karena itu, kita harus membenci keserakahan. Juga di dalam kitab Amsal pasal 28 ayat 16b yang berkata demikian, tetapi orang yang benci lamba yang tidak halal memperpanjang umurnya. Jika ketamakan akan dunia ini semakin berkurang, roh dan jiwanya akan bergerak seperti terbang menuju kepada Allah. Akan tetapi jikalau ia bergerak dengan ketamakan yang sangat besar, ia tertarik olehnya dan tidak dapat maju kepada Allah. Apabila manusia pergi ke bulan, orang yang memikul 1 karung beras dapat memikul 6 karung beras ke bulan. Karena gravitasi bulan itu lebih kecil dibanding dengan gravitasi bumi, yang sehingga gravitasi bumi itu menjadi lemah. Jikalau kita tinggal di atas gumpalan ketamakan, itu akan menarik seluruh kepribadian kita, yang sehingga tidak dapat percaya kepada Allah. Seperti itulah ketamakan yang sangat menakutkan. Oleh karena itu, kitab Yakobus pasal 1 ayat 15 berkata, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi saudara, seperti itulah manusia. Jikalau tamak akan dunia ini, ia tidak dapat mendekati Allah. Saudara, apa yang bisa kita petik di dalam hal ini? Oleh karena itu, kita jangan sekali-sekali menganggap bahwa berkat materi, harta di dunia ini lebih berharga dibanding dengan iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Kalau iman kita lebih kuat kepada Allah, maka hidup kita akan diberkati seperti Abraham. Tuhan Yesus memberkati.